Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan. Saudara-saudari, pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus memberikan kesaksian tentang misinya yang diberikan kepadanya oleh Bapa di surga. Jika kita semua memahami hal ini, maka akan membantu diri kita untuk memahami misi kita sendiri dalam hidup. Marilah kita melihat fakta bahwa karya Yesus memberikan kesaksian. Karya-karyanya menyampaikan pesan kepada orang lain tentang siapa Yesus. Kesaksian melalui karyanya mengungkapkan esensinya dan kesatuannya dengan kehendak Bapa. Saudara-saudari, kita mungkin bertanya, karya mana yang memberikan kesaksian itu? Orang mungkin langsung menyimpulkan bahwa pekerjaan yang Yesus bicarakan adalah mujizatnya. Ketika orang-orang menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan, mereka akan diyakinkan bahwa Dia diutus oleh Bapa di surga. Benarkah hal itu? Ternyata tidak juga. Faktanya ada banyak orang yang melihat Yesus melakukan mujizat, namun tetap keras kepala, menolak untuk menerima mujizatnya sebagai bukti keilahiannya. Meskipun mujizatnya luar biasa dan merupakan tanda bagi mereka yang mau percaya, pekerjaan paling mendalam yang Yesus lakukan adalah cintanya yang rendah hati dan tulus. Yesus tulus, jujur, dan murni hatinya. Yesus memancarkan setiap kebajikan yang bisa dimiliki seseorang. Oleh karena itu,
Kesaksian yang diberikan oleh tindakan kasih, perhatian, dan pengajarannya yang pertama dan terutama akan menenangkan hati banyak orang. Saudara-saudari, kita tidak dapat melakukan mujizat dari Tuhan kecuali jika kita diberi karisma yang luar biasa untuk melakukannya. Tetapi kita semua dapat bertindak sebagai saksi kebenaran dan mempunyai hati yang tulus jika kita dengan rendah hati berusaha untuk menjadi murni hati dan memperkenankan hati Bapa di surga bersinar melalui diri kita dalam perbuatan kita sehari-hari. Bahkan tindakan terkecil dari cinta sejati akan berbicara banyak bagi orang lain. Saudara-saudari, renungkanlah hari ini panggilan Anda untuk memberikan kesaksian kepada Bapa di surga. Anda dipanggil untuk berbagi kasih Bapa dengan semua orang yang Anda temui. Jika Anda menerima misi ini, Injil akan dinyatakan kepada orang lain melalui diri Anda, dan kehendak Bapa akan lebih sepenuhnya tercapai di dunia kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam